Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ainul, NIM saya 24293004. Saya membuat video ini untuk memperbaiki UAS basis data yang kemarin videonya nge-freeze karena murni kesalahan saya dalam menyeting aplikasi recordnya. Nah, sekarang kita mulai dari ini ya, kita coba. Ini SAM-nya udah tak aktifin, Apache dan MySQL-nya sudah saya aktifkan. Lalu kita coba masuk ke Drawaya terlebih dahulu. Kita coba review PRD yang telah kita buat. Ya, ini adalah RD manajemen perpustakaan. Kita mempunyai beberapa entitas di sini. Yang pertama entitas petugas, akun petugas, buku, peminjaman, dan kategori dan anggota. Yang pertama petugas memiliki berapa atribut, yaitu nama dan ID petugas. Akun petugas mempunyai atribut ID petugas, username, ID login, password. Kategori memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. Buku memiliki atribut ID kategori, ID buku, judul, pengarang, penerbit. Lalu anggota memiliki atribut ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada entitas peminjaman yang memiliki atribut ID peminjam, ID anggota, ID buku, ID petugas, lalu tanggal pinjam dan tanggal kembali. Sini petugas memiliki relasi one-to-one dengan akun petugas, yaitu petugas memiliki akun petugas. Jadi ini seorang petugas berarti petugas dalam artian satu orang memiliki satu akun petugas. Lalu ada relasi one to many-nya di sini. Seorang petugas dapat mencatat berapa peminjaman buku. Ini juga petugas bisa melayani beberapa anggota. Lalu di sini ada relasi many to many-nya, yaitu beberapa anggota dapat meminjam beberapa buku. Mungkin penjelasan RD atau presentasi RD manajemen pada Drawayo cukup sekian. Ini ada kategori yang termasuk buku, yang satu kategori termasuk berapa buku. Mungkin cukup sekian, kita lanjutkan ke CMD-nya. Kita tadi sudah aktifkan Apache dan MySQL di SAM Control Panel. Kita coba ke CMD. Tadi CMD kita ketikkan cd c tik 2 SAM MySQL /bin. Kita di sini MySQL strip u root. Karena kan di sini saya lupa akan nama database-nya, kita show database terlebih dahulu. Show database. Nah, di sini kita pakai nama database perpustakaan, jadi kita use perpustakaan titik koma. Nah, sudah. Ini kita show table terlebih dahulu. Show tables untuk mempresentasikan data-data yang sudah kita masukkan. Nah, di sini ada tabel akun petugas, anggota, buku, kategori, peminjaman, dan petugas. Sini kita coba describe dulu. Kita describe satu persatu tabelnya. Kita describe akun petugas. Sini akun petugas memiliki
atribut ID login, ID petugas, username, dan password. Kita coba lihat di Draw.io. Akun petugas memiliki ID petugas, username, ID login, dan password. ID login, ID petugas, username, dan password. Sama seperti di tabelnya. Kita lanjut. Describe. Yang kedua, anggota. Ini memiliki atribut ID anggota, nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, kita describe buku. Sini ID buku, memiliki atribut ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan ID kategori. Selanjutnya, kita describe kategori. Memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. Kita describe peminjaman. Memiliki atribut ID peminjaman, ID anggota, ID buku, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali. Yang terakhir kita describe petugas. Kita describe petugas. Sini memiliki atribut ID petugas dan nama petugas. Nah, sekarang kita coba buka tabelnya satu persatu dengan dengan code select from. Yang pertama tadi akun petugas. Nah, di sini ID loginnya yang petugas pertama ID loginnya 7, yang kedua ID loginnya 8, ID petugasnya yang pertama 3, yang kedua ID petugasnya 4. Username di sini Sinta 01 dan Rina 02. Passwordnya bisa dilihat di sini pas 123 dan pas 456. Selanjutnya kita select from lagi. Kita select from anggota. Kita select from anggota. ID anggotanya ada 1, Andi, namanya Andi, alamatnya Jalan Merdeka nomor 10, nomor teleponnya bisa lihat di sini. ID anggota. Yang kedua ID-nya 2, namanya Budi, alamatnya Jalan Mawar nomor 5. Nomor teleponnya juga sudah tertera. Selanjutnya kita describe select from buku, lalu kategori. Kita select from, kita buka satu persatu saja biar tidak bingung. Sini ID bukunya 1, 2, dan 3, judulnya yang pertama fisika dasar, yang kedua pemrograman web, yang ketiga Laskar Pelangi. Sini pengarangnya sudah terisi, yang pertama Holiday, yang kedua Budi Santoso, yang ketiga Andrea Hirata. Penerbitnya Erlangga Informatika, yang terakhir Bentang Pustaka. ID kategorinya 1, 2, dan 3. Sini jadi judul buku fisika dasar masuk ke kategori bukunya itu masuk ke kategori nomor 1. So kita buka terlebih dahulu, select from kategori. Nah, di sini ID 1, 2, 3, yang pertama sains, yang kedua teknologi, yang ketiga sastra. Jadi di sini buku fisika dasar masuk ke kategori 1, jadi dia itu masuk ke kategori sains. Begitu juga pemrograman web yang masuk ke kategori 2, berarti dia masuk ke teknologi. Yang ketiga dia masuk ke sastra, karena Laskar Pelangi itu buku sastra.
kita select from lagi, select from peminjaman, lalu petugas. Nah, di sini select from peminjaman, ID peminjaman itu 4, ada 4, 5, 6, ID anggotanya 1, 2, 3, ID bukunya 1, 2, 3, ID petugasnya yang melayani itu ID 3, ID ada ID 3, ID 3 dan ID 4. Tanggal pinjamnya dan tanggal kembalinya sudah tertera di sini. Jadi ini misal anggota 1 dia minjam buku, keluarlah ID peminjaman ID 4. Dia pinjam buku yang ber-ID 1, jadi dia pinjam fisika dasar yang melayani petugas ber-ID 3. Jadi dia dilayani oleh Sinta. Tanggal pinjam dan kembalinya sudah tertera. Nah, petugasnya ini Sinta dan Rina. Mungkin untuk tabel yang sudah saya isi hanya ini. Jadi pada TDL-nya kita bisa masukkan code untuk membuat tabel, create dengan create table. Lalu untuk DML-nya di sini kita hanya memakai insert into untuk menambah. Kita tidak modify di sini, kita hanya menambahkan tabel dan membuat tabel. Nah, lalu kita coba ke Excel-nya. Nah, di sini terdapat data mentah, ID peminjaman, nama anggota, alamat, judul buku, kategori, nama petugas, dan tanggal pinjam. Sini bisa dilihat nama anggotanya Andi, Budi, dan Andi. ID peminjamannya 1, 2, 3. Alamatnya Jalan Merdeka, Jalan Mawar, dan Jalan Merdeka. Judul bukunya Matematika, Fisika, Kimia. Kategorinya Sains, namanya Sains. Nama petugasnya Sinta, dan Rina. Tanggal pinjamnya sini bisa dilihat 2025 bulan 6 tanggal 1. 1NF-nya di sini formalisasinya ID anggotanya 1, ID anggotanya jadi 1, 2, lalu di sini terdapat kolom nama anggota dan kolom alamat. Ini untuk 1NF anggota. Lalu selanjutnya 1NF buku, ada ID buku, judul buku, dan ID kategori. Lalu 1NF kategori, ada kategori sains dan ID-nya. Di sini ada kolom ID petugas dan nama petugas. Lalu di sini ada ID peminjaman. Di 1NF peminjaman itu ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, ID petugas, dan tanggal pinjam. Lalu 2NF-nya ada ID anggota, nama anggota, dan alamat. Ini 2NF-nya ada kolom buku, judul buku, dan ID kategori. Ini tidak beda, tidak ada perbedaan yang signifikan ya, karena datanya sudah jelas di sini. 2NF-nya ada kolom ID kategori, nama kategori. Di 2NF petugas ada ID petugas dan nama petugas. Ini ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku. Kita masuk ke 3NF. 3NF-nya juga tidak jauh berbeda, bahkan sama, tidak ada yang berbeda. Mungkin presentasi untuk UAS basis data saya cukup. Sampai
sini. Tadi kita sudah melihat di Draw.io, lalu kita masuk ke CMD, kita ke normalisasi IXL. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi puas basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.